Berjumpa lagi teman-teman semua pada kesempatan kali ini ya. Saya hanya akan sedikit sharing ini buat teman-teman semua yang usaha ataupun berjualan cakwe ya teman. Nah tentunya teman, kita itu kalau cakwe itu kan ada salah satu bumbu khas yang harus kita buat ya. Artinya itu adalah saus yang harus kita olah ataupun kita bisa menggunakan saus saset yang seperti pernah kita lakukan juga di sini gitu. Jadi nah itu pilihan teman-teman semua. Tapi kalau kalau dulu kan, karena kita selalu setiap tahun itu kan selalu menghitung kos ya teman, kos pengeluaran kita, bahwa dari tahun ke tahun semua bahan-bahan itu akan naik, sedangkan kita menjual bahan kita atau produk kita, menjual apa yang kita buat itu untuk naik signifikan itu susah sekali. Makanya semua itu harus kita kalkulasi, termasuk saus tersebut ya teman. Oke, kalau dulu pokoknya saya sendiri ya teman-teman itu tidak membuat saus, artinya cukup dengan membeli saus sasetan, karena secara cost hitung-hitungan kalkulasinya itu cukup dan masih bisa kita menguntungkan. Nah tetapi sekarang semua serba naik teman-teman, bahkan harga-harga bahan-bahan baku seperti tepung terigu, mentega itu yang 2 kali lipat ya pada di kurun dibanding 2-3 tahun yang lalu ya teman. Nah ini menjadi suatu problema sendiri bagi kita sebagai usaha kecil ya teman-teman, sebagai pedagang kaki lima juga tentunya sebagai usaha kuliner ya teman. Nah ini harus kita memikirkan ini agar cost kita semakin kecil. Nah teman-teman, pada saat dulu pernah saya membuat tutorial bagaimana cara membuat saus ya teman-teman, saus mengolah saus ya. Kalau pada saat itu saya menggunakan saus yang murahan karena memang letak dan posisi saya usaha itu kan pas berada di Lampung, artinya di tingkat konsumen yang relatif lebih rendah daripada ketika saya usaha di sini ya di Kalimantan teman-teman ya. Jadi dengan kualitas yang kita lebih terjamin dan harga jual pun otomatis kan di sini kalau satu cakwe itu lebih daripada waktu saya jualan di Lampung. Dan di sini juga secara signifikan memang lebih banyak penjualannya cakwenya dibanding roti goreng. Nah teman-teman ya, di sini kita menggunakan salah satu saus yaitu McLewis ya teman-teman. Nah salah satu saus ini yang kita olah ya teman-teman. Jadi seperti yang pernah saya buatkan tutorial pada saat itu saya masih di Lampung membuat saus ya teman-teman. Saus itu kita olah dari beberapa bungkus. Nah kalau secara hitung-hitungannya costnya itu akan lebih meringankan kita hanya modal terampil, artinya mengolah saus ini dengan memberikannya tambahan bumbu. Jadi saus ini kita cairkan lagi, kita masak umpamanya di tempat kuali ataupun semacam itulah, seperti itu kita olah, kita masukkan air yang cukup, kemudian kita tambahin bumbu-bumbu seperti ada bawang putih, cabai sendiri, cabai merah ya teman-teman, untuk menambahkan rasa ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman ingin lagi lebih kental ya teman, karena kalau karena khusus air aja itu kan kadang terlalu cair, terlalu cuer ya teman. Jadi teman-teman bisa menambahkannya seperti tepung kanji ya, atau tepung tapioka. Nah itu beberapa sedikit saja untuk untuk agar tidak terlalu cair, agar sedikit pekat kan seperti itu. Nah itu untuk tambahan ya teman. Nah jadi intinya pemberian saus ini ya teman, karena memang cakwe sendiri itu kadang saus inilah yang dipertanyakan, karena banyak teman-teman ketika orang itu beli cakwe ternyata tidak ada sausnya, kadang-kadang itu mereka tidak mau kan seperti itu. Cuma repotnya lagi ya teman, ketika pelanggan kita itu kan banyak permintaan ketika kita membuatkan saus dengan saus olahan, tetapi kadang karena dulunya pernah kita memakai dengan saus saset, kadang meminta yang itu. Nah itu kan kalau kita mengikuti pelanggan memang seperti itu. Jadi intinya saya menceritakan bahwa apa yang kita gunakan ini hanya untuk mengurangi cost kita, apalagi bahan-bahan saat ini memang sangat mahal sekali ya teman. Jadi teman-teman semua bisa mengolahnya, dan pernah saya buatkan tutorial ya, tidak jauh-jauh seperti itu ya teman. Kalau masalah rasa, teman-teman kan sambil berjalan, intinya bahan-bahan itu adalah saus ini sendiri, saus aset, saus seperti ini sendiri, kemudian nanti teman-teman tambahkan air yang cukup, artinya seperti itu ya teman. Kemudian kasih cabai merah kan seperti bawang, kemudian penyedap rasa ataupun masako untuk menambahkan rasa. Kemudian
satu lagi teman-teman, agar lebih terlihat lebih kental sedikit, teman-teman bisa menambahkan tepung tapioka ataupun tidak diberi pun tidak masalah ya teman-teman. Nah jadi teman-teman ya, sambil sedikit bercerita bahwa kalau usaha kami di sini ya teman, bahwa cakwe itu memang lebih dominan daripada roti gorengnya ya teman. Ini itulah faktanya kalau kita usaha-usaha di luar Pulau Jawa ya teman-teman, karena mungkin adaptasi kita ya di lidah, setiap lidah di daerah itu kan pastinya berbeda-beda ya. Banyak yang dominan itu suka makanan yang lebih manis ya, kita harus membuatkan roti goreng kan seperti itu, karena usaha kita itu kan aja ada 2 item ya, roti goreng dan cakwe kan seperti itu. Kemudian kalau banyak masyarakat juga kalau di seperti contohnya di sini itu adalah suka yang lebih gurih ya teman-teman, jadi kita membuatkan cakwe. Jadi itulah, jadi setiap daerah memang sedikit agak berbeda, jadi mana yang harus kita sesuaikan ya teman. Kalau kita memaksakan di sini membuat roti goreng ya tentunya pasarannya lebih kurang, tapi kalau kita cakwenya dibanyakkan itu ya memang keterimanya di seperti itu. Nah jadi teman-teman, sedikit cerita juga, memang satu perbedaan yang ada di Kalimantan dan saya dulu pernah usaha di Jawa itu secara nominal itu memang berbeda ya teman. Jadi pendapatan kita itu sangat berbeda, walaupun secara kos ekonominya memang di Kalimantan itu pengeluarannya lebih tinggi daripada di Jawa. Jadi kalau umpamanya di Pulau Jawa pada saat itu pokoknya kita membuat 10 kilo ya, 10 kilo itu bisa menjadi uang 400.000, 500.000 pada saat itu ya. Mungkin sekarang seperti itu ya teman. Nah kalau di sini mungkin dengan harga 10 kilo itu kita bisa mendapatkan keuntungan omset di atas itu mungkin bisa sampai 700, bisa sampai 800, bahkan bisa lebih. Itu tergantung kita sendiri yang mengolahnya. Jadi walaupun di sini itu potongannya mungkin satu lebih kecil, kemudian kedua mungkin secara harga kalau di sini itu kan harga di atas 1.000 ya teman-teman, di atas 1.000, tapi dengan bahan yang lebih kecil, artinya karena kita tarik sehingga secara kuantitas ya, secara jumlah itu akan lebih banyak, sehingga pendapatan kita juga akan lebih banyak ya teman. Jadi kita terasa kita bisa mengambil keuntungan dari apa yang kita proses ini, apa yang kita olah ini lebih banyak hasilnya daripada waktu kita jualan Jawa. Nah jadi itu sedikit cerita dari saya teman-teman. Dan pada saat bulan puasa ini juga alhamdulillah kita masih tetap berjalan ya teman-teman, walaupun kalau pagi memang tidak mungkin ya teman, tapi sore tetap berjalan, bahkan ada kenaikan omset juga dibanding hari-hari biasa pada waktu sore hari. Itu salah satu rezeki di bulan puasa ketika kita usaha di Kalimantan. Oke teman-teman, itu saja sedikit sharing tentang Saus tadi dan bagaimana kondisi kami di sini. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.